Nah, berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang proses ya, teman-teman, Bapak Ibu guru PAUD tentunya sedang mempelajari seperti apa kurikulum Merdeka itu, bagaimana implementasinya ya di lapangan. Banyak hal katanya yang berbeda sebenarnya antara kurikulum yang terdahulu dengan kurikulum yang saat ini. Kalau kita sudah memberikan atau sudah mengimplementasikan sebuah proses pendidikan dengan baik, tentunya ini bukan hal yang sulit gitu ya, karena tidak terlalu berbeda signifikan ya. Memang ada target-target capaian pembelajaran yang berbeda, yang sebelumnya itu dengan kompetensi dasar yang dirubah menjadi capaian pembelajaran yang saat ini. Nah, berkaitan dengan kebutuhan anak-anak yang spesial ya, yang membutuhkan perhatian khusus, tentunya di kurikulum Merdeka ini juga memfasilitasi bagaimana setiap anak itu pasti akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya, mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau saya sandingkan antara kurikulum Merdeka dengan pendidikan inklusi, di kurikulum ini memberikan satu kesempatan kepada guru ya untuk bisa mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Dan dari sisi anak, mereka bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang dimilikinya. Potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dapat lebih dikembangkan. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka, maka ada proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di masing-masing lembaga, disesuaikan dengan potensi anak, disesuaikan dengan atribut yang dimiliki oleh anak masing-masing ya. Makanya kita juga sebenarnya perlu menemukanali ataupun mengidentifikasi anak-anak yang dirasa ya atau dilihat itu termasuk mereka yang ke dalam anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Guru bisa membuat sebuah rencana yang di dalamnya itu memfasilitasi kebutuhan anak ya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di dalamnya. Yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka saat ini memang kental sekali bagaimana kurikulum itu dirancang sedemikian rupa untuk bisa memfasilitasi kebutuhan setiap peserta didik, menemukanali potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga kita juga sebagai seorang guru mencari ya informasi, melakukan observasi di masing-masing kelas untuk menemukanali apa yang menjadi minat anak ya. Juga terkait dengan bagaimana capaian kemampuan pembelajarannya saat ini ya, agar nantinya kita bisa mengembangkan dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan di tahap selanjutnya ya, sehingga di pemetaan kebutuhan belajar ini apa yang harus dilakukan yaitu melihat kesiapan belajar peserta didik kita ya, anak-anak kita, capaian pembelajarannya sampai di mana saat ini, kemudian minat belajar mereka ya sampai di mana atau seperti apa minat belajar mereka, ketertarikan mereka terhadap sesuatu hal yang ada di lingkungan, tentunya kita bisa eksplorasi. Kemudian membuat profil belajar ya, kemampuan yang ada saat ini, kemudian mungkin ada kekuatan dan kelemahannya ya, karena kita harus mencari kekuatan dan kelemahan nih saat penyusunan kurikulum operasional sekolah itu sendiri gitu ya, merancang kekuatan dan kelemahan dari sisi SDM-nya, kemudian dari sisi sarana prasarananya, dari sisi siswanya yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian melaksanakan pembelajaran
pembelajaran. Jadi setelah kita memetakan kebutuhan belajar siswa, kita akan melaksanakan dari proses perencanaan yang sudah kita rancang sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, apa yang dilakukan setelah proses pemetaan? Guru bisa memilih strategi ya untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ada di masing-masing kelas tentunya ya. Dari mana kita mencari informasi? Kita sebagai seorang guru itu memang di awal itu melakukan namanya observasi, melakukan screening pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga kita bisa melihat kebutuhan di masing-masing, sehingga nanti kita juga dapat menentukan strategi yang tepat nantinya di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga kita memilah materi ya, materi-materi yang nantinya akan dijadikan kegiatan ya, materi-materi pembelajaran yang nantinya akan dijadikan kegiatan untuk anak-anak di dalam kelas ya, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga di dalam tahapan pembelajaran berdiferensiasi tentunya tidak lepas bagaimana kita melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut ya. Nah, di dalam melakukan evaluasi tentunya atau kita proses penilaian kita di satuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan standar yang misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan istilahnya kita ada simbol ya, ada BB, ada NB, ada BSH dan BSB gitu ya. Nah, kalau karena kita memberikan checklist ya pada kemampuan-kemampuan yang sudah dicapai oleh anak, kalau kita mengacu pada item-item kolom tersebut, pastinya checklist yang diberikan arahnya adalah ke kiri ya, bukan ke kanan. Ya, kalau ke kiri kan dari BB, MB, BSH, BSB gitu ya. Mulai dari belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang selanjutnya. Nah, makanya untuk evaluasi atau asesmen ini yang kita berikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah asesmen yang otentik ya. Otentik di sini berarti asesmen yang memang menarasikan capaian perkembangan anak saat ini. Kemudian kita juga melakukan refleksi ya, kira-kira dari materi yang kita berikan apakah mereka mengalami kesulitan, dari media yang kita sajikan apakah mereka bisa menggunakannya ya, atau dari hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam proses pelaksanaan kegiatan di dalam satu hari itu apakah berhasil atau tidak, apakah anak mampu melakukannya atau tidak, ada hambatan atau tidak. Nah, itu perlu direfleksi. Kemudian ada tindak lanjutnya ya, menindaklanjuti dari proses pelaksanaannya atau hasil dari evaluasinya. Ketika berhasil mungkin akan bisa diuji cobakan ke peserta didik yang lain yang mengalami kasus yang sama gitu ya, atau juga kita bisa memberikan treatment ulang ya, intervensi ulang kegiatan-kegiatan yang sudah kita berikan ya. Nah, ini menjadi tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi.